Jemaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini awal bulan Desember kita masih dianugerahkan nikmat sehat wal afiyah, nikmat jasmani, nikmat sehat rohani kita zahiran wa batinan. Mudah-mudahan senantiasa mengiringi kita untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kita kepada Allah, semakin rajin menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya, dan semakin kokoh menjauhkan diri kita dari segala bentuk larangan-larangannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema pagi hari ini tentang adab beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya tema yang kita sampaikan setiap awal Ahad, awal bulan, itu semuanya bersumber dari kitab Bidayatul Hidayah, kitab akhlak, pondasinya orang-orang yang berjalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi jamaah yang mungkin bertanya-tanya ketika Aziz menyampaikan materi itu, referensinya dari kitab apa? Saya informasikan kitabnya dari bersumber kitab Bidayatul Hidayah li Hujjatil Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang disusun oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sering menyampaikan, atau Bapak Ibu kalau mungkin merekam dan masih ingat, mudah-mudahan masih ingat sih, wong saya aja yang menyampaikan masih ingat, sering mengatakan bahwa baca Al-Quran itu penting, tetapi adab di dalam membaca Al-Quran lebih penting. Sholat penting, adab di dalam sholat lebih penting. Sholat berjamaah di masjid penting, tapi beradab, berakhlak ketika sholat di dalam masjid lebih penting. Nah, ini yang harus kita pahami betul. Hari ini banyak sekali orang, entah itu beribadah, sholatkah, di masjidkah, atau baca Al-Quran, bahkan menghafalkan Al-Quran, tapi jauh dari akhlak Al-Quran. Maka penting dalam diri kita itu, di usia yang semakin bertambah, harus tahu betul setiap ibadah-ibadah yang kita jalankan itu harus berpondaskan akhlak. Karena apalah nilai ibadah tersebut kalau tidak dibarengi dengan akhlak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk pada pagi hari ini insyaallah akan menyampaikan babul adabul wudu, bab adab ketika berwudu. Saya yakin wudu adalah aktivitas harian kita sebagai seorang muslim. Minimal banget. Sehari semalam itu berapa kali? Minimal tuh, mentoknya minimal 5 kali ketika masuk mau sholat fardu gitu kan. Karena wudu merupakan syarat sah dari ibadah sholat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka penting sekali lagi kita harus tahu benar-benar adabnya berwudu. Allah sudah mengingatkan kepada kita di dalam hadis qudsinya, wa ajibtu liman yutahhiru bil ma'i wa huwa ghairu tahirin bil qalbi. Kata Allah ini dalam hadis qudsi, aku heran orang yang bersuci atau membersihkan diri dengan air tapi hatinya tidak dibersihkan. Nah, ini penting kan? Sangat penting, Pak. Kita sering bertoharah, bersuci dengan air, baik itu toharah dari hadas besar maupun dari hadas kecil. Tapi yang dibasuh baru dohirnya tok, yang dibersihkan baru jasadnya tok, belum sampai ke batinnya, ke kalbunya kita. Maka penting untuk kita memahami sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sedikit sebelum memasuki bab adabil wudu, biasanya setiap awal kita
memasuki waktu pagi, kita pasti diberikan kesempatan oleh Allah di malam hari bisa istirahat, betul Pak ya? Bisa tidur. Wah, nikmat tidur itu luar biasa Pak. Kita bisa tidur itu nikmat yang luar biasa. Saking biasanya tidur, ketika kita bangun tidur dianggapnya biasa juga. Padahal nikmatnya nikmat pagi hari ini adalah kita bisa bangun tidur, betul Pak ya? Coba kalau nggak bisa bangun tidur, nikmat sehatnya masih? Pak Haji Damir. Kalau kita nggak bisa bangun tidur, nikmat sehatnya masih? Iman Islamnya sudah tinggal mempertanggungjawabkan doa di hadapan Allah. Subhanallah. Maka kita dianjurkan satu akhlak ketika bangun pagi. Fa idza stayqadta minan naum fajtahid an tastayqidha qabla tulu'il fajr. Adabnya kita bangun pagi, diusahakan kamu bangun itu sebelum munculnya fajar. Ini adabnya bangun pagi itu begitu Pak. Fa idza stayqadta minan naum fajtahid an tastayqidha qabla tulu'il fajr. Adabnya bangun pagi sebelum munculnya fajar. Berarti sebelum subuh tadi itu. Nah, sekarang subuh itu cepat sekali. Jam 4 lewat 10 ya sekarang ya? Atau jam 9, lewat 9? Lewat 7 malah? Oh, lebih cepat lagi. Lewat 7 udah azan. Berarti kita minimal paling lambat itu bangun subuh ya jam 3.30 itu sudah bangun. Nah, dibantu sekarang kan alhamdulillah. Banyak HP atau gadget yang ada di dalamnya bisa disetel alarm. Alhamdulillah alarmnya bunyi, tidur mah tetap. Nah, itu sebagian Pak, sebagian. Ya, alhamdulillah. Nah, itu adabnya Pak. Kemudian wal yakun awwalu ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullah. Dan adabnya hendaklah pertama kali apa yang ada di dalam hati dan lisanmu ketika bangun pagi mengingat Allah. Itu adabnya. Kenapa? Yang menghendaki kita bisa bangun pagi itu karena kehendaknya Allah. Maka yang paling tepat adab yang ada di dalam diri kita, hati dan lisan kita ketika bisa bangun pagi, yang diingat adalah Allah. Maka minimal nih baca doanya Pak, jangan sampai enggak. Apa tuh baca bangun pagi? Alhamdulillah alladzi ahyana ya ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang membangunkan kami dari tidur, ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kebangkitan dari kubur. Kalau bahasa lebih ekstrimnya, alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami kembali, ba'da ma amatana, setelah kami mati gitu loh. Ba'da ma amatana, setelah kami mati. Tidur kan mati kecil Pak. Bedanya orang tidur itu ketika ruhnya keluar masih bisa balik. Kalau orang mati ruhnya keluar nggak balik lagi. Nah, jadi minimal doa itu dibaca Pak, jangan sampai enggak. Itu yang paling simpel. Syukur bapak-bapak itu ada yang hafal doa yang lengkapnya. Setelah baca tadi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, asbahna wa asbahal mulku lillah wa 'azamatu wa sultanu lillah wal 'izzatu wal qudratu lillah rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ustaz kok bahasanya Arab semua ya? Susah ngapalinnya. Pakai bahasa Indonesia aja. Di dalam hati digerakkan, kita punya rasa begini. Ya Allah, kami telah memasuki pagi, sementara kerajaan milik Engkau, keagungan dan kekuasaan milik Engkau, kemuliaan dan
kekuasaan milik Engkau yang menguasai alam. Kami masuk dalam agama yang benar, meyakini apa yang terkandung di dalam kalimat syahadah, masuk dalam agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu minta sama Allah, ungkapan syukur sampaikan, ya Allah. Kalau bahasa kitanya yang bagaimana Ustaz? Alhamdulillah ya Allah masih bisa bangun pagi, ya masih bisa beraktivitas. Ya Allah, mudah-mudahan aktivitas kami di pagi hari ini sampai nanti ketemu tempat tidur lagi bernilaikan ibadah, semua mengarahkan menuntun dalam taat kepadamu. Itu. Nah, ini yang pertama, Bu. Kemudian biasanya kalau bangun pagi, yang pertama kali dicari itu apa, Pak? Kalau setelah bangun pagi yang pertama kali dicari itu apa? Tempat? Kamar mandi itu pasti. Nah, makanya di situ pun dituntun. Kalau kita masuk kamar mandi itu jangan sekali-kali asal masuk. Maka di awal ini bab ada bidukhulil khala. Ini kelihatannya sepele tapi perlu diingatkan kembali. Adab ketika masuk khala, bahasa Arabnya khala, bahasa kitanya ya toilet atau kamar mandi. Fa idza qasadta baital ma'i liqada'i hajah faqaddim fid dukhuli rijlaka yusra. Jangan lupa kalau masuk ke kamar mandi yang didahulukan kaki kiri. Dan ini yang ingin saya sampaikan dan ingin saya ingatkan kembali pada diri saya dan semua jamaah. Kemudian wala tastashhib syai'an alaihi ismullahi ta'ala wa rasulih. Dengerin baik-baik, jangan sekali-kali membawa sesuatu pun yang tertulis nama Allah dan Rasulnya ke dalam kamar mandi, Pak. Maka kita mungkin sering pernah dengar kalau ada kiai ceramah atau kiai di sini menyampaikan, Nabi itu punya cincin, punya khatam, punya cincin yang di dalam cincin itu ada tulisan Muhammad Rasulullah. Ada lafaz Allah di dalamnya. Itu dicopot. Nabi itu kalau mau masuk ke dalam kamar mandi itu dilepas itu cincinnya. Maka kehati-hatian para ulama terdahulu wanti-wanti, jangan suka nulis apapun di dalam pakaian, baju, topi apapun yang mengandung kalimat thayyibah. La ilaha illallah ditulis di kaos. Lah kaosnya dibawa ke kamar mandi sambil ngerem, sambil ngeden, itu enggak bener belas, Pak. Hati-hati makanya. La ilaha illallah itu ditancapkan di dalam kalbu, bukan ditulis di kaos. Ini maaf, kadang ada orang yang lagi semangatnya beragama, bagus sih semangat beragama. Tapi kadang ya kalau memang pakai kaos ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalau mau masuk ke kamar mandi, kalau dia benar-benar berpegang pada tuntunan Allah dan Rasulnya, lepas kaosnya. Lepas kaosnya, Pak. Topi ada tulisan La ilaha illallah, kan sering lihat, Pak ya? Ada topi lafaz La ilaha illallah. Lo masuk toilet, udah ya maaf buang airnya sambil berdiri, topinya La ilaha illallah, apaan? Emang iya kok? Saya ngeliat sendiri, Pak, bukan katanya. Ini ngajinya di mana ya Allah? Lu nggak ada ta'zim-ta'zimnya sama. Ini diingatkan. Wala tastashhib syai'an alaihi ismullahi ta'ala. Itu diingatkan, dan jangan sekali-kali membawa sesuatu pun yang tertulis nama Allah ketika masuk ke dalam kamar mandi. Wala tadkhul hasir ra'si wala khafiyal qadamain. Dan jangan masuk dalam keadaan kepala terbuka. Nah, kalau zaman dulu kan memang bukan di dalam rumah, Pak. Kamar mandi atau kholah, orang sekarang nyebutnya toilet, itu memang biasanya, tanya deh sama orang tua di kampung dulu, itu antara rumah induk dengan toilet itu terpisah atau terpisah, Pak? Oh, terpisah. Orang sekarang aja memang rumahnya kecil-kecil, semuanya lengkap. Ya kamar mandi, ya tempat wudhu, ya tempat semuanya ada dalam satu ruangan. Kalau orang zaman dulu coba, itu sebenarnya itulah yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Nah, dianjurkan dan tidak boleh lepas atau tidak memakai alas kaki. Dianjurkan, Pak. Dan itu bukan masalah kesehatan toh, bukan anjuran dokter itu. Memakai alas kaki ketika di kamar mandi itu penting, karena apa?
Yang namanya kamar mandi itu tempatnya kita buang sesuatu yang mungkin sifatnya najis. Kalau kita sudah wudhu di dalamnya misalnya, terus kaki tidak ada alasnya, bahaya. Khawatirnya kita tidak sadar bahwa itu air yang dibawa belum disiram dengan sempurna hingga masih mengandung najis. Maka dianjurkan pakai alas kaki atau bahasa simpelnya sendal ketika masuk toilet. Itu bukan anjuran dokter, emang tuntunan syariat. Kehati-hatian kita. Nah, waqul indad dukhul, dan bacalah ketika engkau masuk ke dalam kamar mandi. Bismillah, a'udzubillahi minar rizzi najsi al-khabisil mukhbis. Kalau kita umumnya apa Pak? Yang biasa yang sudah hafal tuh sama anak-anak TK tuh. Bismillahi a'udzubika minal khubusi wal khobais. Ya lumayan itu dibaca, jangan sampai enggak. Menghafalnya itu kok, gitu kan? Yang penting kita berlindung. Kemarin waktu bab tentang basmalah sudah saya sampaikan. Kenapa kita ketika masuk khola kamar mandi itu baca bismillah. Apalagi lengkap dengan a'udzubika minal khubusi wal khobais. Itu yang akan menghalangi pandangan syaitan dari aurat yang kita buka. Jadi kalau kita masuk ke kamar mandi, bismillah, a'udzubika minal khubusi wal khobais, atau kalau di sini di dalam kitab ini, a'udzubillahi minar rijzi najzi al khabisil mukhbisi syaitan. Nah, kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari pandangan-pandangan syaitan. Jadi kalau enggak bismillah acan, apalagi enggak baca doa a'udzubika minal khubusi wal khobais, ketika kita membuka baju beraktivitas di dalam kamar mandi, sebenarnya kita itu ada yang mentelengin Pak. Tahu mentelengin Pak? Ada yang nonton, ada yang lihat kita tuh. Siapa? Syaitan. Nah, maka kita dianjurkan membaca, jangan sampai enggak itu loh. Ajarkan pada anak-anak kita semuanya. Jangan sampai enggak baca doa itu. Nah, makanya bener tuh pendidikan di PAUD atau di TK sudah ngajarin. Udah giliran udah tua lupa semua apa nggak dibaca. Itu mah orang yang nggak pernah ngaji. Kalau jamaah di majelis ini insya Allah sama lupanya. Kemudian setelah selesai beraktivitas di dalam kamar mandi, ketika keluar dari kamar mandi pun dianjurkan berdoa. Hufronaka alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa fi ma yanfa'uni. Kalau bahasa yang simpelnya, alhamdulillahi adhabani anil adza wa afani. Boleh yang mana saja. Yang penting kita harus selalu ingat kepada Allah dalam segala aktivitas. Nah, kita dianugerahkan oleh Allah ritme kegiatan aktivitas pencernaan di dalam tubuh kita itu sebaik itu. Makan diisi, kemudian bahasanya dicerna di dalam perut, kemudian dikeluarkan. Subhanallah, segitu rapinya sistem yang Allah bangun. Sebelum ada mesin otomatis, Allah sudah menciptakan mesin otomatis lebih jauh dari pertama kali manusia diciptakan. Yaitu apa? Alat pencernaan Pak. Tidak ada alat yang lebih canggih yang Allah ciptakan sebelumnya, apalagi kemudian Allah mentakdirkan manusia menemukan ilmu mesin-mesin otomatis. Allah sudah menciptakan lebih dulu, jauh. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan pencernaan sebegitu canggih dan otomatisnya. Ketika semua makanan dimasukkan lewat mulut, sadar nggak pernah kita kepikiran sampai ke sana? Semua jenis makanan dimasukkan lewat mulut. Yang makanan buah, yang makanan daging, yang sayuran. Subhanallah Pak, yang namanya manusia kan semuanya diangkut Pak. Wong namanya harimau Pak, tahu harimau Pak ya? Singa, selaper-lapernya harimau atau singa gak pernah mau makan rumput Pak. Oh serius, tanya tuh sama ahli hewan. Seganas-ganasnya, selaper-lapernya singa, pernah gak lihat singa makan rumput? Enggak. Oh, manusia semuanya. Jangankan kok daging, jangankan kok sayur buah, aspal dimakan. Oh serius. Ada yang seperti itu.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk benar-benar memahami, Pak, betapa agama ini luar biasa, menuntun kepada penganutnya hal-hal yang sampai hal yang paling kecil, urusan masuk ke dalam toilet pun diurus. Karena apa? Semuanya itu demi kebaikannya. Dan kita selalu diingatkan, jangan sampai nggak syukur. Bisa buang air, bisa buang air kecil, mau buang air besar. Jangan kau buang ampasnya, Pak. Nggak bisa buang gasnya tok. Masuk rumah sakit berapa minimal itu operasi? Nggak kurang dari 5 juta, Pak. Operasi kepengen kentut doang gitu loh. Oh, tanya sama dokter silakan. Nggak kurang syukur apa, Pak? Tapi ya jangan buat mainan, mentang-mentang, oh ini nikmat tuh, oh dang ding dung, itu juga nggak boleh. Harus ada adabnya tetap. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini diingatkan, wa yambahi an ta'dilan nubala qabla qada'il hajah. Hendaknya kamu menyiapkan kalau mau bersuci itu dengan batu-batu, atau sekarang mah orang Indonesia khususnya air. Wa illa tastanji bil ma'i fi maudi qada'il hajah. Kita dianjurkan kalau mau buang air, kalau ini kan memang kitab ini disusun di Arab, Pak. Di mana kondisi Arab kan airnya enggak seperti di Indonesia. Kondisi Arab kan airnya enggak seperti di Indonesia. Maka dianjurkan kalau mau buang air ya siapkan batu-batunya sebagai alat bersuci. Emang kita ya di Indonesia, subhanallah, airnya melimpah untuk mensucikan diri dengan air di tempat berbuang hajatnya maupun dengan batu. Dan dianjurkan di sini, Pak, wa antas tabri'a minal bauli bitanahnuhi wan natsri salasan. Dan hendaknya menuntaskan kencing dengan berdehem. Gitu, Pak. Dengan berdehem 3 kali. Dan mengusap bagian bawah. Maaf, saya harus sampaikan ini. Jangan bilang, saya nggak menyampaikan bab fikih loh, Pak ya. Saya ini menyampaikan bab adabnya, buang air kecil. Kalau urusan fikihnya nanti sama ustadz yang memang diplot untuk menyampaikan fikih di majelis ini. Dianjurkan berdehem 3 kali, kemudian mengusap bagian bawah penis dengan tangan kirinya, diurut biar enggak tersisa, Pak. Kadang ada, maaf, sudah keluar tapi belum tuntas, sudah cebok saja. Ketika sudah beraktivitas mbak berbel gitu loh. Nah, itu najis, Pak. Itu air kencing. Lah kalau nempel, maaf, di pakaian, di celana dalam misalnya. Celana dalam itu enggak boleh untuk sholat, Pak. Karena najis itu adalah pantangan untuk sahnya sholat. Lah kalau kamu berada di tanah lapang misalnya, buang air di tempat yang lapang, maka menjauhlah dari pandangan orang dan pakailah sesuatu sebagai tutup untuk agar kamu tidak kelihatan. Dan dilarang membuka auratmu sebelum sampai ke tempat untuk membuang hajat. Tapi itu dulu. Zaman sekarang sih alhamdulillah sudah banyak di mana-mana tempat untuk buang air yang rapi dan tertutup. Biasanya ada tulisan yang gede banget, toilet gitu kan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, setelah kemudian kita bangun pagi, berdoa, beristinja, buang air dan bebersih dulu. Fa idza farahta minal istinja fala tatrukis siwak. Nah, selanjutnya kemudian kita berwudu, Pak. Ketika kamu selesai bersuci dari membuang hajat, fala tatrukis siwak, maka jangan tinggalkan engkau bersiwak. Ini penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya siwak. Nah, siwak itu apakah bisa digantikan dengan sikat gigi, Pak? Walaupun hari ini teknologi sudah menemukan pasta gigi dan sikat gigi, tapi yang namanya kayu arok nih, yang buat
siwak itu tidak tergeser Pak. Kesunahannya tetap berlaku. Ini sih ya, apa kayu arok. Biasanya kalau jenengan umroh, haji itu dijual di pelataran masjid, yang iketan, yang murah-murah. Kalau yang mau bagus ya yang sudah di khusus biasanya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak tergeser, Pak. Dengan apa namanya? Canggihnya teknologi. Tetap dianjurkan. Nah, fala tatrukis siwak. Jangan tinggalkan siwak. Fa innahu mutahhiratun lil fam. Karena siwak itu dapat membersihkan mulut. Kemudian wa mardatul rabbi, membuat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, wa muskhitatun lisyaitan, dan membuat marahnya syaitan. Karena apa? Apapun bentuk ibadahnya Pak, mau wudu, mau baca Quran, mau sholat, terus pakai ini, kayak tadi mau taklim gitu, kemudian gesek dulu begini, itu nilai pahalanya itu berlipat Pak. Beda dengan ibadah yang tanpa siwak. Nah, waruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli shalah. Andai aku tidak khawatir, tidak takut memberatkan umatku, pastilah aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap hendak melaksanakan sholat. Sekarang saya mau nanya, di antara yang hadir di sini, siapa yang bawa siwak? Ayo. Padahal sering banget dikasih oleh-oleh sama saudara, tetangga, teman kita kalau melakukan haji atau umroh, kayu arok ini untuk siwak. Tapi perhatikan deh Pak, kenapa yang namanya kayu arok sering kita dapat loh, entah dapat oleh-oleh, entah dikasih, bahkan beli, tapi gampang banget hilang. Ayo, tahu nggak rahasianya Pak? Saya mau nanya, bapak-bapak sering banget kan dapat ini? Entah dikasih oleh-oleh, entah beli sendiri, ya kan? Tapi sering banget hilang. Tahu nggak? Syaitan itu nggak suka Pak, kalau kita beribadah terus disempurnakan dengan kayu arok ini untuk bersiwak. Karena apa? Nilai ibadahnya itu berlipat-lipat pahalanya. Maka syaitan itu bikin kita lupa sama yang namanya kayu arok ini. Sadar nggak tuh? Dibikin lupa. Giliran udah sholat, iya ada siwak. Giliran udah selesai, siwak ngeletak. Enggak keinget kalau mau beribadah. Bahkan gampang hilang. Coba berapa banyak Bapak Ibu udah dapat oleh-oleh atau hadiah berupa kayu arok. Tapi begitu banyak pula hilangnya. Entah ditaruh di mana. Padahal inilah penyempurna ibadah kita. Bahkan mau berhubungan suami istri, sunnah pakai siwak Pak. Apapun ibadah itu sunnah. Pakai siwak. Subhanallah Pak. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam umirtu bisiwak hatta khasyitu an yuktaba alayya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan bersiwak sampai-sampai aku takut hal itu diwajibkan padaku. Nabi itu sampai cemas karena memang diperintahkan untuk bersiwak. Tapi perintahnya ini enggak wajib untungnya Pak. Jadi keutamaannya, sunnahnya itu luar biasa. Sampai Nabi khawatir kalau itu jadi wajib, karena enggak semua orang punya kayu arok gitu loh. Nah biasanya kalau di dunia santri kan dibahas tuh, di bahsul masailnya santri. Siwak itu adalah membersihkan mulut. Pakai benda yang keras. Bunyi gimana Pak? Tes. Masih bunyi ya? Baik. Siwak itu membersihkan rongga mulut dengan sesuatu yang keset. Tahu keset Pak? Bukan yang licin, keset. Nah, kadang santri, apalagi santri zaman bahla, zaman saya masih nyantri Pak, dapat kayu arok itu, wah itu mahal sekali, berharga sekali. Emang sekarang orang umroh hampir setiap bulan berangkat. Dan oleh-olehnya juga banyak. Nyari siwak di toko oleh-oleh umroh juga banyak sekali. Yang bengketan sampai yang satuan itu banyak. Nah, maka santri kadang dengan alasan yang namanya bersiwak itu adalah menggosok rongga mulut dengan sesuatu yang keset atau yang kasar tapi menyerap. Itu kadang santri pakainya apa Pak? Ujung baju loh Pak. Pernah lihat?
Mungkin jenengan pernah lihat santri itu mau sholat, udah qomat Allahu Akbar, kemudian setelah mau sholat pakai gini nih. Saya praktekin Pak. Biar kalau ngelihat ada santri yang nggak punya kayu arok, siwakannya begini nih. Pernah lihat? Nah itu namanya lagi siwakan, tapi nggak pakai kayu arok, pakainya ujung lah bau jigong loh. Ya kalau nggak gosok gigi ya bau jigong lah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Summa ijlis lil wudu'i mustaqbilal qiblah ala mawdi'i murtafi'in kaila yusibaka ar-rasyas. Nah, ini penting, Pak. Alhamdulillah kayaknya di Masjid Al-Ikhlas itu terakomodir nih. Lalu duduklah untuk berwudu dengan menghadap kiblat di tempat tinggi agar kamu tidak terkena percikan air. Nah, ini penting. Jadi yang paling dianjurkan wudu itu dengan posisi duduk. Nah, kemudian wakul di awal itu Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi bi ayyahdurun. Ya Allah, aku berlindung padamu dari bujukan syaitan dan aku berlindung padamu, ya Allah, dari godaan mereka. Ighsil yadaika salasan. Kemudian basuhlah tanganmu dengan 3 basuhan. Qabla an tudkhilahuma al-an. Sebelum memasukkan tanganmu ke dalam wadah. Jadi dibasuh dulu. Kalau dulu kan pakai wadah, Pak. Kalau sekarang kan alhamdulillah pakainya keran, lebih dimudahkan. Tapi tetap cuci tangan dulu sebelum tangan ini untuk mengambil air yang akan dibasuhkan atau diangkat untuk berkumur atau istinsyak. Baik. Kemudian ketika kita mengambil air untuk membasuh kedua tangan 3 kali sebelum memasukkan tangan kita ke dalam wadah, maka bacalah Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minas su'mi wal halakah. Ya Allah, aku meminta kekuatan berlaku taat dan kebaikan yang bertambah, dan aku berlindung padamu dari keburukan dan kerusakan. Jadi hati kita bermohon, Pak, ketika kita lagi membasuh kedua tangan kita dan lagi mengambil air, hati kita getarkan aja, doanya di dalam hati aja. Ya Allah, aku mohon kekuatan dalam berlaku taat. Karena Pak, yang bisa menolong kita bisa berbuat taat itu siapa, Pak? Allah, Pak. Yang nuntun kita bisa wudu, bangun lebih masjid. Emang siapa yang nolong kita itu? Allah. Itu yang disebut dengan taufik, hidayah dan taufik. Semua orang yang tadi pagi tidur, insya Allah yang namanya azan, wong dari segala penjuru di sini ada banyak masjid, dengar tuh panggilan azan. Tapi kemudian bangunkah setelah dengar azan? Gak semuanya. Yang bangun pun, yang dengar pun apa ya tergerak langsung ibadah sholat. Ada yang kemudian belungker lagi. Loh kok Bapak Ibu semuanya diringankan oleh Allah, bangun, kemudian wudu, kemudian melangkahkan kaki ke masjid. Wah, itu luar biasa. Itu pertolongan Allah yang disebut dengan hidayah dan taufik. Bersyukurlah. Summanwi raf'al hadas. Setelah kemudian mengambil air, sudah baca bismillah, sudah membasuh tangan, kemudian berkumur. Disebutkan di sini summa khudh hurfata li fammika wa tamadmad. Ambil air secukupnya kemudian untuk membasuh mulut, berkumur. Salasan. Semuanya dianjurkan dalam urusan wudu ini 3 kali, Pak. Jangan lebih. Kalau lebih Nabi enggak dihitung sunnah, Pak, masalahnya. Wa baligh fi raddil ma'i ilal khulshamah illa an takuna sha'iman fataraffaq. Kemudian kita dianjurkan mengambil air untuk apa? Istinsyak. Istinsyak itu nyedot air ke hidung, Pak. Fadilahnya apa? Orang yang rajin istinsyak, Pak, nyedot air, memang rada pedas kalau nggak terbiasa. Setelah wudu, setelah kumur, kemudian nyedot air, itu ada yang mengatakan 1 ambilan air untuk kumur dan istinsyak. Tapi saya baca di sini
air yang berbeda, nggak sama dengan air yang buat kumur. Untuk istinsyak diambil, seret, memang rada pedas kalau masuk ke sini, tapi barokahnya kalau kita rajin istinsyak itu dijauhkan dari, maaf, penyakit migrain Pak. Dijauhkan dari pilek. Kalau toh udah kadung pilek, insya Allah cepat sembuhnya. Minggu kemarin saya alhamdulillah dikasih rezeki flu berat. Nah, alhamdulillah ketika berusaha untuk menunaikan wudhu dengan lengkap, ya kumur, ya istinsyak, lebih cepat sembuhnya Pak. Lebih cepat sembuhnya. Ketika istinsyak, kita pun dianjurkan untuk berdoa Pak. Istinsyak juga dianjurkan 3 kali. Summa khudh hurfatan li anfika wastansyik biha salasan, 3 kali. Wastansir ma fil anfi min rutubah. Kemudian ketika menyedot air ke hidung, bacalah doa. Allahumma inni a'udzubika min rawaikhin nari wa su'id dar. Atau Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, berikan aku kesempatan mencium baunya surga dalam keadaan engkau ridha. Kalau enggak hafal bahasa Arabnya, ingetin ketika lagi nyedot air istinsyak di hidung, ya Allah, berilah hamba kesempatan mencium baunya surga. Karena kalau kita sudah mampu mencium baunya surga, kesempatan insya Allah dihadiahkan tempatnya, bukan hanya baunya toh, insya Allah lebih terbuka. Tapi kalau nyium saja enggak, bagaimana bisa dibagi tempatnya? Padahal surga itu bisa kecium aroma indah dan wanginya itu sejauh 70.000 perjalanan Pak. Itu hitungan akhirat, bukan hitungan dunia. Kebayang Pak. Subhanallah. Jadi ketika istinsyak itu baca doa itu, getarkan dalam batin kita, ya Allah, berilah hamba kesempatan mencium bau surga dalam keadaan engkau ridha. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Nah, kemudian niat Pak, niat raf'al hadasi wastibahatis shalah, niat menghilangkan hadas dan agar diperbolehkan sholat. Ini penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar niat mengangkat atau menghilangkan hadas dan kebolehan melaksanakan sholat. Antu azziba niyataka qabla ghuslil wajhi. Kemudian diingatkan dalam kitab ini, membasuh wajah itu ketika niat itu jangan sampai niatmu selesai sebelum membasuh wajah. Yang namanya niat itu qasdus syai' muqarranan bi fi'lih. Menyengaja sesuatu beserta pekerjaannya itu niat. Jadi kapan niat wudhu yang tepat? Pas basuh wajah Pak. Bukan ketika tadi basuh tangan, bukan ketika tadi kumur-kumur, bukan ketika tadi istinsyak, bukan. Niat wudhu itu pas basuh wajah. Jadi pas basuhan pertama itu jangan sampai selesai basuhan pertama tapi belum selesai niat. Nah jadi kaifiahnya ketika basuhan pertama ini niat itu harus sempurna. Jadi basuhan pertama sempurna, niat pun kan tempat niat ada di dalam hati. Jadi ketika dalam hati menggetarkan nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghar fardhu lillahi ta'ala, itu dalam gerakan membasuh wajah yang pertama. Sempurnakan kemudian yang kedua, yang ketiga, itu baru sunnah Pak. Jadi jangan kapyuk selesai, bukan Pak. Jadi pas basuhan pertama sempurna, itu niat kita gerakkan, getarkan dalam hati, jangan sampai lewat. Antu azziba niyatuka qabla ghuslil wajhi fala yasihul wudu'a. Khawatirnya jangan sampai niatmu selesai sebelum membasuh wajah sehingga wudumu tidak sah. Itu adabnya, itu seperti itu Pak. Nah kemudian summa khudh hurfata liwajhika faghsil biha min mubtada tasdikhil jabhah ila muntaha ma yaqbilu minad daqan fit tuli. Kemudian setelah membasuh, ambil air secukupnya untuk membasuh wajah dengan basuhlah mulai dari wilayah jidat sampai pucuk bagian depan dagu, sampai sini Pak, dagu. Nah,
Terus bagaimana yang botak Ustadz? Saya itu termasuk yang botak nih, tapi botakku masih tersisa rambutnya. Terus yang botaknya sampai belakang, mohon maaf jangan tersinggung lah ya. Nah, karena sahabat saya juga rata-rata semakin sepuh itu rambutnya semakin entah kemana, padahal nggak pernah nyuruh pergi itu kan. Tahu-tahu nggak ada aja. Wong saya aja ngelihat foto SMA dengan yang sekarang itu bingung, rambutku kemana ya? Kok saya bisa untuk kayak futsal gitu loh, kayak lapangan futsal gitu loh. Saya nggak pernah ngusir rambut, tahu-tahu botak aja Pak. Nah, saya yakin yang teman-teman yang botak itu pun nggak pernah ngusir rambutnya, tahu-tahu nggak ada aja itu loh. Ya tetap hitungan wajah itu ya dari ubun-ubun Pak. Walaupun botaknya sampai ke belakang, nggak mesti harus kapurnya dari belakang ke depan sampai ke jabhah itu loh. Sampai ke apa namanya tempatnya dagu ini itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa minal udhuni ilal udhuni fil arad. Kemudian dari telinga ke telinga itu loh. Nah, kemudian dari sisi lebar dari satu telinga ke telinga dan buatlah air sampai pada azif. Wa huwa ma bainar ra'sil udhni ila zawiyatil jabin. A'ni ma yaqa'u minhu fi jabhatil wajhi. Dan biasanya menyingkirkan rambut dari tempat itu. Kalau untuk perempuan kan biasanya ada yang sedikit-sedikit dibenerin rambutnya. Itu perhatikan, jangan sampai enggak terbasuh atau kelewat. Kan kadang-kadang ada perempuan yang pakai jilbab, itu sayang untuk mengangkat jilbab dulu ketika berwudu. Hati-hati. Makanya sudah tepat kalau di Al-Ikhlas tempat wudu perempuan pun terpisah dan tertutup. Hingga nggak usah khawatir kemudian ngebuka posisi wajah yang harus kebuka ketika menyempurnakan basuhan wudu. Itu jangan sampai enggak. Karena apa? Banyak sekali kita melihat orang berwudu karena sayang make up yang sudah tebal takut pada luntur, nggak sempurna Pak. Itu khususnya emak-emak. Kalau bapak-bapak kan nggak ada yang pakai make up, gitu kan? Nah ini hati-hati. Baik, wa ausilul ma ila manabidis syu'ur. Buatlah air agar sampai pada tempat tumbuhnya rambut yang ada 4. Mana di mana? Yang di wajah kita tumbuh rambut. Yang pertama al-hajibain, alis. Kedua alis. Kemudian wasyaribain, kumis. Wal ahdabi. Kemudian bulu mata. Wal hudron, cabang. Nah, kalau cabangnya kita kan orang Indonesia rata-rata ya enggak terlalu padat. Kalau Syekh kayak tadi, Syekh juga termasuk enggak terlalu padat. Kalau kita lihat wajahnya Syekh Sudes itu loh, kan tebel sekali ininya, apa jenggotnya. Ini udahan enggak? Masih lanjut boleh? Nah, lanjut ya Pak ya. Wajibu isolil ma'i ila manabidil sya'ri min lihyatil khafifah. Kemudian wajib membuat air sampai pada tempat tumbuhnya jenggot yang tidak tebal. Kalau tidak tebal seperti jenggotnya kita nih, itu harus benar-benar basah Pak. Harus basah. Nah, berbeda bila tebal sekali. Kayak jenggotnya, maaf saya sebut sajalah tokoh. Misalnya Syekh Sudes itu kan tebal sekali. Atau ulama-ulama yang lain atau orang-orang Arab yang tebelnya kadang susah nggak kelihatan kulitnya sama sekali. Maka dianjurkan untuk menyela-nyela gitu loh. Tidak wajib sampai harus basah. Kemudian ketika membasuh wajah pun ada doanya Pak. Allahumma bayyij wajhi binurika yauma tabayyudu wujuhi awliyaika. Ya Allah, putihkan wajahku dengan cahayamu di hari wajah-wajah kekasihmu menjadi putih. Wala tusawwid wajhi bidulmatika yauma taswaddu wujuhu a'daik. Dan janganlah engkau membuat hitam wajahku dengan kegelapanku di hari menjadi hitam wajah-wajah musuhmu. Wala tatruk tahlilu lihyati kathifah. Nah itu Pak. Kemudian jangan sampai meninggalkan menyela-nyela jenggot bagi yang jenggotnya tebal. Jadi doanya ketika basuh wajah setelah niat, berarti kan basuh wajah kan 3 kali Pak. Basuhan wajah yang pertama itu harus sempurna niat, nggak boleh enggak. Kemudian yang kedua, yang ketiga barengi doa Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabayyudu wujuhi awliyaik. Minta wajah kita
putihkan cahayanya di hari wajah-wajah kekasihnya Allah menjadi putih. Jadi yang disebut dengan simahum fi wujuhihim min asaris sujud, wajahnya itu bercahaya dengan asarnya sujud. Itu adalah cahaya Pak yang dimaksud, cahaya dari asarnya orang-orang yang ibadah karena wudu, karena sujud, karena ibadah-ibadah kepada Allah. Jadi asari sujud itu bukan jidat yang hitam. Maaf Pak, saya katakan ini. Asari sujud itu wajah yang penuh cahaya karena nilai-nilai keutamaan ibadah yang Allah berikan pada hamba-hamba yang soleh. Jadi yang beriman itu wajahnya bercahaya. Itu asari sujud, asarul ibadah itu ya wajah yang bersinar. Jadi asari sujud itu bukan, sekali lagi, jidat yang hitam. Kalau jidat hitam itu asar apa Ustadz? Itu asarul karpet. Pahami ini. Itu asarul karpet. Jadi justru orang-orang yang soleh itu sangat menjaga betul, hati-hati betul untuk tidak sampai wajahnya ada bekas ibadah yang bisa dilihat oleh orang lain. Khawatir terbersit dalam hatinya itu riya. Itu malah hati-hati. Kurang rajin ibadahnya siapa dibanding dengan kita, para sahabat. Para sahabat malah gak suka dengan orang-orang yang ada cirinya titik hitam di jidatnya. Itu gak suka loh Pak. Karena itu bukan asaril ibadah, bukan asaril sujud, itu bukan itu. Asaril sujud itu adalah nurun, cahaya yang kelak akan memancarkan di hari kiamat. Karena bekas-bekas ibadahnya ahli ibadah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya panjang untuk bab tatanan wudu. Kemudian saya percepat saja biar selesai bab wudu ini. Kemudian membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini ila ansafil adtaini. Kemudian membasuh kedua tangan sampai ke siku, mirfaqaini itu siku. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau pakai pakaian yang agak ketat, kemudian agak susah diangkat ketika mau ambil air wudu sampai ke siku, itu hati-hati. Jangan sampai saya ngangkat baju akhirnya apa? Wudu nggak sempurna. Ini banyak terjadi loh Pak. Apalagi emak-emak. Kadang-kadang ada pola baju yang ngunci kan, diangkat paling mentok sampai setengah lengan dan harus wudu. Emak-emak kan nggak mungkin bongkar-bongkar baju, ya kan, hati-hati. Maka lebih baik yang ada kuncinya atau kancingnya kemudian bisa dilepas. Sebab sempurnanya sahnya wudu ilal mirfaqain sampai ke dua sikunya, ila ansafi adtaini sampai ke tempat di sini adtaini adalah kemudian basuhlah tangan kananmu dan kirimu sampai kedua siku, sampai separuh lengan itu berarti sini Pak. Lengan kan sampai sini, ini separuh lengan itu sampai sikunya Pak. Jangan sampai enggak. Dan berdoalah, Allahumma a'tini kitabi biyamini, ya Allah berilah catatan amalku pada tangan kananku dan hisablah aku dengan hisab yang ringan. Ketika basuh tangan itu doanya gitu, ya Allah nanti di alam akhirat ketika menerima catatan amal, ya Allah berikan catatan amal itu dengan tangan kanan. Minta sama Allah Pak. Summastau'ab ra'saka bil mashi. Kemudian setelah basuh tangan apa yang dibasuh Pak? Kepala. Mengusap. Kalau kepala itu mengusap, bukan membasuh. Summastau'ab ra'saka bil mashi. Lalu ratakan usapan kepalamu dengan cara kamu membasahi tanganmu dan menempelkan ujung jari-jari tangan kanan ke tangan kiri, lalu letakkan keduanya di bagian depan kepala dan menjalankan sampai ke tengkuk. Jadi mengusap kepala, basuhin dulu tangan kita, kemudian begini, maaf saya lepas peci Pak ya, dari depan sampai tengkuk, tarik ke depan. Itu sunnahnya seperti itu. Bukan, ya memang sah kalau Imam Madhab Syafi'i asal dicolek doang, separoh, seperempat atau ujungnya itu udah sah. Tapi yang bagus itu dari depan ditarik set sampai ke
ketengkuk. Itu sunnahnya Pak. Itu adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdoa, Allahumma ashini bi rahmatika wa anzil alayya min barakatik. Ya Allah, liputilah aku dengan rahmatmu, turunkanlah berkahmu padaku dan naungilah aku di bawah naungan arsy-Mu. Diusap. Kemudian selanjutnya summamsah udunaika wa zahirahuma wa batinahuma. Kemudian setelah mengusap kepala apa yang diusap? Telinga ya, telinga. Disebutkan di sini zahirahuma wa batinahuma. Baik luarnya telinga maupun dalamnya. Maka yang benar ketika basuh telinga, ambil air, mengusap telinga itu, ambil air, kemudian jari telunjuk masuk ke dalam, yang jempolnya muter di luarnya, set gitu loh. Maaf, karena saya sering melihat orang wudhu giliran ngusap telinga itu kayak mainan telinga Pak. Apaan? Itu loh mainan. Jadi masukin ke telinga punten, set, diputar dari bawah ke depan. Nah, kalau menurut kedokteran itu sama dengan mensimulasi tubuh kita. Karena kalau kita mau memperhatikan wujud dari telinga kita itu, kalau kita mentelengin, ada yang bisa ngelihat telinga sendiri Pak? Monggo dilihat. Telinga sendiri Pak, bisa dilihat Pak? Nggak ada kan? Itu kalau bisa melihat pun harus pakai cermin. Coba dipentelengin, telinga kita itu nggak jauh beda dengan bentuk janin yang ada di dalam rahim seorang ibu. Coba, ringkuk kan? Nah jadi kalau kita usap di dalamnya dan luarnya seret dari daun telinga sampai ke atas, itu sama dengan mensimulasi mengusap seluruh tubuh kita Pak. Wah subhanallah, insya Allah tambah sehat. Kalau nggak percaya nanya itu sama Pak Solehin, dokternya, ahli tentang kesehatan. Nah subhanallah. Kemudian berdoa, Allahumma fakki raqabati minan nar wa a'udzubika min salasili wal aghlal. Ya Allah, aku berlindung padamu dari ikatan-ikatan yang membelenggu. Dan di sini kita diingatkan tidak boleh membasuh kemudian setelah itu membasuh kaki. Ketika membasuh kaki pun kita harus sempurna. Lebih baik lewat dari mata kaki, jangan kurang dari mata kaki. Kemudian kita dianjurkan berdoa, Allahumma tsabbit qadami 'ala syirat. Ya Allah, tetapkan kakiku ketika melewati syirat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diingatkan di sini ketika kita membasuh jangan sampai lebih dari 3 kali basuhan. Karena kalau lebih dari 3 basuhan itu enggak dapat nilai kesunahan. Catat baik-baik. Jangan kayak orang yang punya penyakit was-was. Pernah lihat orang punya penyakit was-was Pak? Itu enggak ada sempurnanya, enggak ada selesainya. Kapyuk lagi, bismillahirrahmanirrahim, kapyuk lagi. Makanya orang punya penyakit was-was enggak boleh jadi imam. Enggak boleh. Takbir kadang enggak cukup sekali. Allahu Akbar. Udah Allahu Akbar. Tahu-tahu dibatani lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Itu namanya orang was-was. Orang was-was enggak boleh jadi imam. Rusak makmumnya. Nah udah Allahu Akbar, enggak tahu batal lagi. Lah kita gimana coba? Enggak boleh orang was-was punya jadi imam, enggak boleh. Begitu boleh dalam wudu. Yakin aja. Yang penting sempurna basuhannya, selepasnya diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan paling akhir setelah sholat, setelah selesai wudu, bukan sholat, selesai wudu, maka insya Allah hafal ya doanya ya. Baca doa, baca menghadap kiblat, baca doa. Kul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Sebenarnya itu yang umum. Ada yang tambahan lagi, waj'alni saburon syakuron waj'alni udzakkiraka dzikran katsiran wa usabbihuka bukratan wa aswilan. Faman qara'a hadhihi da'wat, siapa yang membaca doa ini fi wudu'ihi, setelah selesai wudunya, kharajat khotoyahu min jamil a'dha'i, maka
keluarlah dosa-dosanya dari seluruh anggota tubuhnya itu. Jadi satu hal yang harus kita ingat Pak, ketika wudhu dengan wudhu yang sempurna, dengan cara-cara yang sempurna, kemudian berdoa seperti itu, ingat kita lagi menghancurkan, melunturkan, mengeluarkan, membersihkan dosa-dosa kita. Itu harus ditertanam di dalam diri kita. Jadi bukan asal kapyuk aja, bukan asal main air aja, tapi benar-benar dipondasikan dengan ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi. Falam yazal yusabbihullahu ta'ala wa yuqaddisahu wa yuktabu lahu thawabu dzalik ila yaumil qiyamah. Dan wudu itu senantiasa bertasbih dan mensucikan Allah, dan pahala hal itu dicatat untuk orang yang berwudu hingga hari kiamat. Kalau selesai wudu jangan sampai dilap tuh Pak. Dengerin baik-baik. Walaupun netes-netes iya, jangan dicepret-cepretin juga jangan. Misalnya aku basah, ditarik airnya, dicepretin, jangan, biarin aja. Karena itu setiap tetesnya akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari kiamat mendoakan kita, bertasbih untuk kita yang berwudu. Amin ya rabbal alamin. Ini baru bab wudu. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan ke kajian yang selanjutnya. Ada yang mau bertanya Pak? Monggo Ustaz.